Sekarang giliran Gibran Rakabuming yang jadi sasaran serangan, mulai dari isu politik dinasti, tuduhan anak haram konstitusi, sampai fitnah ijazah palsu ala Roy Suryo. Tapi faktanya, Gibran membuktikan kapasitasnya jauh melampaui stigma anak presiden. Sementara tokoh lain seperti AHY, bahkan adiknya sendiri Kaesang, juga banyak anak presiden luar negeri, banyak yang gagal menembus politik. Gibran justru berhasil mencetak sejarah sebagai wakil presiden termuda Indonesia. Di video ini kita kupas tuntas kenapa politik dinasti hanya mitos dalam demokrasi modern. Data anak presiden yang gagal versus keberhasilan Gibran. Serangan pribadi versus prestasi nyata. Kenapa Prabowo memilih Gibran sebagai perekat koalisi? Demokrasi itu adu gagasan, bukan adu fitnah. Setuju atau tidak, silakan komentar. Pernah nggak sih kalian mikir, jadi anak presiden itu enak? Semua serba gampang, semua serba terbuka, jalan mulus, tinggal duduk manis langsung sukses. Kalau kalian masih percaya mitos itu, coba lihat Mas Gibran Rakabuming. Jadi wapres muda, anak presiden pula, tapi tiap langkahnya diserang habis-habisan. Anehnya, serangannya jarang nyentuh prestasi dan kapasitas. Justru yang diobrak-abrik adalah hal pribadi. Ijazah, usia, bahkan gosip retak sama Prabowo. Nah, di sini saya mau bilang tegas. Kapasitas Gibran jauh melampaui anak presiden lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kita luruskan dulu ya soal istilah politik dinasti. Banyak yang teriak-teriak, seakan-akan kalau anak presiden maju politik, otomatis langsung jadi. Halo, ini demokrasi, bukan monarki. Bedanya jelas, kalau monarki, kursi diwariskan. Kalau demokrasi, kursi diperebutkan lewat jutaan suara rakyat. Analogi gampangnya gini, kalian bisa lahir di rumah pedagang bakso, tapi apakah otomatis kalian jadi tukang bakso sukses? Enggak. Kalau nggak bisa masak, ya dagangan nggak laku. Begitu juga politik. Status anak presiden itu hanya nama belakang, bukan tiket emas. Faktanya, banyak anak presiden gagal di politik. Mau contoh? Agus Harimurti Yudhoyono, anak Pak SBY. Modal nama besar, partai kuat, tapi kalah di Pilgub DKI 2017. Ibas Yudhoyono pernah jadi anggota DPR, tapi kiprahnya jauh kalah pamor dibanding bapaknya. Di luar negeri pun sama. Anak-anak Bill Clinton atau Barack Obama, nggak ada yang nyemplung serius ke politik. Anak Presiden Korea Selatan, banyak yang justru bermasalah dengan hukum. Bandingkan dengan Gibran, dari wali kota langsung loncat ke kursi wakil presiden. Itu artinya ada kredibilitas, kapasitas, dan daya tarik politik yang memang diterima rakyat. Kalau rakyat nggak suka, suara nggak akan terkumpul. Sesimpel itu. Dan inilah yang bikin saya kasihan. Gibran itu bukan diserang karena kinerjanya, tapi karena hal-hal receh yang kadang nggak masuk akal. Dibilang anak haram konstitusi. Padahal putusan MK berlaku buat semua orang, bukan cuma dia. Dituduh retak sama Prabowo. Faktanya, dia lagi sibuk kerja, ketemu ojek online, dan kunjungan ke luar negeri. Diserang soal ijazah. Lah, orang kuliah sampai Inggris loh. Kalau mau main tuduh, sekalian aja tuduh semua anak muda Indonesia yang kuliah lewat jalur foundation. Lucunya, tuduhan itu mirip sinetron murahan, dibuat tegang, padahal endingnya nggak nyambung. Mari lihat faktanya. Saat jadi wali kota Solo, Gibran sukses mengangkat citra kota dengan program UMKM digital dan event kreatif. Di usia muda, dia sudah punya sense manajemen yang kuat, bisa duduk di level nasional dengan cepat. Dan yang paling penting, dia bisa diterima oleh koalisi besar yang penuh tokoh senior. Kalau dia cuma modal anak presiden, mana mungkin partai-partai raksasa sepakat mendukungnya? Itu bukti nyata. Kapasitas lebih penting daripada nama belakang.